Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Entry, dan masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Penulis asal kota Pemalang ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Lia Maya kali ini akan menceritakan tentang dua orang sepupu, yaitu Devi dan juga Randy, yang mana mereka pulang dari Jakarta menuju ke kota Pemalang karena dikabarkan kakek mereka meninggal dunia. Jadi kalau Devi ini dia tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta, dan orang tuanya juga sudah di Jakarta. Nah kalau Randy berbeda, dia orang tuanya masih tinggal di Pemalang. Nah, dalam perjalanan mereka pulang ke kota Pemalang, itu akhirnya mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, yang mana ini menjadi pengalaman yang wow bagi Devi dan juga Randy. Oke, di tengah hujan yang terus mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya teman-teman ya, ini banyak banjir di mana-mana, tapi semoga cepat surut teman-temannya, semoga hujan tetap membawa keberkahan, dan teman-teman juga harus dijaga ya kesehatannya ya, banyak minum air putih. Ini saya sedia tumbler gini buat air putih nih teman-teman, karena kalau hujan itu kan dingin, kita jadi kayak nggak aus, padahal tubuh kita tetap butuh asupan air putih. Jadi tetap dijaga kesehatannya teman-teman ya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Elo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Elo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Pemalang, Jawa Tengah. Warung gaib di pinggir alas jati. Perkenalkan, namaku Devi. Aku ingin menceritakan sebuah kisah yang tak pernah ingin aku ulangi. Kisah ini terjadi saat ponsel masih belum memiliki GPS, saat ponsel belum secanggih saat ini. Waktu itu, usiaku masih sekitar 20 tahun. Aku yang hidup di kota, harus pulang ke kampung karena kakekku meninggal. Hari itu, seharusnya aku pulang bersama rombongan orang tuaku, namun karena pekerjaan, akhirnya aku memilih pulang dengan sepupuku yang bernama Randy dengan menggunakan sepeda motor. Jadi mudik kamu, Dev? Tanya Bang Iwan kepadaku. Bang Iwan adalah kepala toko di tempatku bekerja. Ya, aku bekerja di salah satu swalayan yang ada di kota. Jadi Bang, mana mungkin aku mau jadi pulang, ucapku. Ya udah, pulang lebih cepat aja lah. Gak apa-apa, lagi pula ini kan musibah. Memangnya gak apa-apa Bang? Gak apa-apa, tapi gak bisa lama-lama cutinya ya Dev. Ya kamu tahu sendiri kan aturan di sini gimana. Iya Bang, aku paham. Sebelumnya makasih banyak ya Bang. Ya, sama-sama Dev. Mendapati kebijakan itu, aku pun merasa lega. Karena tidak perlu sampai finish jam kerjaku hari ini, aku pun langsung menelpon Randy dan memberitahu. Kami pun janjian di jam yang sudah diatur sedemikian rupa. Pukul 12 siang, aku sudah berkemas dan bersiap menunggu jemputan. Tak berselang lama, Randy pun datang dengan sepeda motornya dengan bawaan tas ransel sama sepertiku. Udah siap Dev? Tanya Randy. Udah, tunggu sebentar ya. Randy hanya mengangguk dan masih duduk di atas sepeda motornya. Sementara aku mengecek isi rumah dan menguncinya rapat-rapat. Tak lupa, aku menitipkan rumah pada tetangga samping. Selesai urusan rumah, aku dan Randy pun bergegas mulai perjalanan kami. Dengan kecepatan sedang, kami pun memulai menyusuri jalanan kota dengan bantuan rambu-rambu lalu lintas. Hingga tak terasa, kami sudah melewati 3 jam perjalanan. Kita istirahat dulu Dev, isi perut sama isi bensin dulu, ucap Randy. Ya, lagian pinggang aku juga udah mulai panas nih. Tak jauh dari jalan yang kami sedang lalui,
ada pom bensin. Kami pun beristirahat sejenak di pom bensin tersebut karena di samping pom juga ada warung yang menghidangkan makanan ringan seperti mie, kopi, dan sebagainya. Aku dan Randy pun memilih untuk beristirahat selama 1 jam agar tenaga kami pulih dan bisa melanjutkan perjalanan lagi. Maklum, ini adalah pengalaman pertamaku mudik menggunakan sepeda motor. Jadi itulah sebabnya aku meminta istirahat lebih lama. Berapa jam lagi Ren perjalanan kita? Tanyaku pada Randy. Masih lama Dev, masih jauh. Kenapa? Capek ya? Tanya Randy. Aku pun hanya tersenyum sembari menganggukkan kepala. Sabar, nanti sering-sering istirahat aja kalau gitu ya. Iya Ren. Setelah puas beristirahat, aku dan Randy kembali melanjutkan perjalanan kami. Hingga tak terasa, kami sudah mulai melewati jalan-jalan sepi, bukan lagi jalan besar. Ya, Randy memang pernah beberapa kali pulang kampung menggunakan sepeda motor. Itulah sebabnya ia sudah lumayan hafal dengan jalurnya, walaupun terkadang ia sedikit lupa. Tak terhitung berapa kali kami istirahat hingga kini. Malam sekitar pukul 6:30, aku meminta Randy untuk mencari penginapan saja dan melanjutkan perjalanan saat pagi tiba. Akan tetapi, Randy menolak dan terus berupaya meyakinkan aku bahwa ia sudah terbiasa mudik saat malam tiba, jadi semua bisa dipastikan aman. Karena aku hanya menumpang kendaraan Randy, mau tak mau aku pun mengiyakan, walau sebenarnya aku sedikit ragu. Apalagi kita akan memasuki area jalanan hutan. Ya, kami akan melewati alas jati, hutan yang banyak pohon jati berdiri tegap di setiap samping area hutan. Sebabnya, jalur tersebut cukup aktif dan banyak kendaraan yang berlalu lalang saat siang. Namun entah jika malam hari, karena aku sendiri belum pernah melewati area tersebut saat malam hari. Ren, jangan lupa isi bensin full lagi. Takutnya kehabisan di jalan, apalagi dekat alas jati. Ucapku mengingatkan. Tenang, sebelum masuk area alas kan ada pom mini. Nanti diisi aja di sana, sekalian kita istirahat. Yakin kamu Ren, di sana ada pom mini? Tanyaku ragu. Yakinlah, aku kan udah berapa kali mudik pakai motor. Udah tenang aja, kamu ini parnoan banget sih. Ih, Ren, bukan apa-apa. Kan kamu tahu sendiri jalur itu panjang banget. Gak lucu aja kalau sampai kita kehabisan bensin di area alas jati. Tenang aja. Lagian kalau malam juga masih tetap banyak kendaraan yang lewat kok. Waktu itu aku gitu. Ya udah deh, terserah kamu aja. Yang penting kita selamat sampai tujuan. Ucapku yang tak ingin berdebat lagi. Randy pun kembali fokus mengemudi, sementara aku sibuk memandangi jalanan yang kami lewati. Hingga tibalah di mana kami harus melewati rute alas jati. Di mana pom bensinnya? Tanyaku penasaran. Bentar lagi juga kelihatan. Benar kata Randy. Tak selang lama, sebuah warung kecil dengan pom bensin mini pun terlihat. Namun sayang, saat kami dekati, rupanya pom bensin tersebut tutup. Aduh, kok tutup ya? Jam berapa sih ini emang Dev? Tanya Randy berdecak kesal. Aku pun langsung merogoh tas dan mengambil ponselku. Jam 9 malam, ucapku singkat. Waktu itu padahal jam 10 masih buka loh, ucap Randy. Duh, terus gimana? Apa putar balik dulu cari pom bensin? Gak usah deh. Kayaknya bensinnya cukup deh buat sampai ngelewatin alas jati, ujar Randy. Kamu yakin? Dari tadi aku suruh isi malah ngandelin pom mini ini yang gak jelas, ucapku kesal. Ya, siapa yang tidak kesal menghadapi manusia berkepala batu seperti Randy? Malah nyalain aku sih Dev. Ya aku mana tahu kalau warungnya tutup. Ya udah terus gimana? Ya udahlah, gas aja lah ke depan. Syukur-syukur cukup ini bensin. Ren, aku nggak mau ya kita kenapa-napa. Mendingan putar balik dulu deh, kita cari pom bensin. Tanggung, kalau putar balik lagi jauh. Lagian aku udah capek banget, pengen cepet-cepet sampai rumah. Guru tuh Randy. Ren, kamu pikir yang capek kamu doang?
Aku juga tahu, tapi kan kita juga harus mikir kali. Kita ini mau ngelewatin alas jati, ujarku dengan nada tinggi. Akan tetapi, Randy masih terus kekeh dengan pendiriannya hingga akhirnya aku pun pasrah dan tak lagi berbicara. Selama melaju perjalanan, kami pun terdiam dan tak saling berbicara. Aku masih kesal dengan sifat Randy yang tak pernah berubah dan selalu keras kepala. Sementara Randy sepertinya juga kesal karena aku yang cukup bawel. Hingga tanpa sadar, kami mulai memasuki area alas jati. Kini, suasana sepi mulai terasa. Aroma suasana hutan pun tercium khas di hidungku. Jangan tanya apa aromanya, yang jelas aroma dedaunan dan batang pohon. Semilir angin menggoyangkan dahan jati yang berhasil menimbulkan suara-suara aneh. Aku yang mulai merasakan takut pun seketika bulu kuduku meremang. Ku edarkan pandangan, yang baru aku sadari tidak ada satu kendaraan pun yang melewati alas jati ini kecuali kami berdua. Ya, hanya ada kami berdua yang masih saling diam. Ya Allah Gusti, ini alas kalau malam serem banget ya. Gak lagi-lagi deh aku mau dipakai motor kayak gini, gumamku. Tubuhku sudah gemetar, menahan takut setengah mati, apalagi sesekali terdengar suara siulan burung yang semakin membuat suasana mencekam. Hingga tiba-tiba terasa rintik-rintik hujan yang mulai turun. Aduh, gerimis lagi Dev, ucap Randy dengan nada sedikit berteriak. Terus gimana dong ini? Tanyaku yang juga sudah panik. Ada warung tuh, kita kesana yuk, ucap Randy sembari menunjuk ke arah warung yang ia lihat. Aku yang tidak fokus pun hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi pandangan mataku yang tidak terlihat cukup jelas karena lensa kacamata yang basah akibat rintikan air hujan. Buru-buru Randy pun menaikkan tingkat laju sepeda motornya hingga kami tiba tepat di depan warung yang dilihat oleh Randy. Aku dan Randy langsung memasuki warung tersebut dan hujan pun langsung turun dengan deras. Untung udah di sini, ucap Randy sembari sibuk membuka jaketnya. Sementara aku hanya terdiam mengamati isi dalam warung yang menurutku tidak seperti warung pada umumnya. Warungnya terlihat sederhana dengan meja dan kursi yang terbuat dari kayu jati yang sudah usang. Pencahayaannya pun hanya menggunakan damar cemplik khas zaman dulu. Ada beberapa piring seng yang tersusun di atas meja dengan bungkusan kacang rebus yang dibungkus sedikit-sedikit dengan plastik kecil. Permisi, beli, ucap Randy. Selang 5 menit, suasana warung masih terlihat hening, namun tercium aroma masakan yang khas. Sepi banget ya Ren, ucapku. Itu paling ibu warungnya lagi di dalam, lagi masak kali. Nggak tahu juga sih. Randy terus mencoba memanggil pemilik warung. Tak selang berapa lama, akhirnya pemilik warung pun keluar dari dalam, yang rupanya adalah ibu-ibu seusia ibuku sendiri. Seketika aku terkejut saat melihat sosok ibu warung yang langsung menatapku dengan tatapan tajam. Aku jadi salah tingkah dilihat seperti itu, sehingga aku pun membuang muka dan mencoba melihat keluar warung. Sementara itu Randy justru memesan makanan dan minuman. Dev, mau makan apa? Tanya Randy. Aku terdiam. Entah, rasanya aku sangat tidak nyaman berada di warung tersebut. Hawa di dalam warung pun terasa sangat panas, padahal sedang hujan lebat dan masih di area hutan yang seharusnya dingin bukan panas. Dev, ditanya diem aja. Ini ibu warungnya nungguin. Aku pun seketika langsung menoleh dan menatap Randy, lalu menatap ibu warung. Sekejap aku terkejut saat melihat sekilas perubahan wajah si ibu warung. Aku pun melepaskan kacamata dan mengusap kedua mataku, lalu kembali memakai kacamata dan menatap ibu warung itu lagi. Rupanya
Aku salah lihat. Sosok ibu warung ini terlihat seperti ibu-ibu pada umumnya. Mau maem opon dok? Tanya ibu warung dengan nada datar. Aku hanya menggelengkan kepala. Sejujurnya, aku lapar dan haus. Tapi entah mengapa, ada perasaan yang seperti menahanku agar tidak memesan makanan dan minuman di warung itu. Yakin kamu gak mau makan? Tanya Randy memastikan. Iya, aku gak lapar. Lagian jam berapa ini coba? Ucapku. Randy pun langsung meraih ponsel dan melihat jam yang rupanya sudah pukul 10 malam. Spontan aku terdiam. Aku mencoba mencerna pikiranku dan berusaha menyadari bahwa saat ini sudah larut malam. Tapi kenapa masih ada warung yang buka? Padahal area tersebut merupakan area alas jati yang sepi. Dev, gimana aja sih? Mau makan gak? Tanya Randy tak sabaran. Kalian itu dari mana? Mau kemana? Tanya ibu warung tiba-tiba. Spontan, kami langsung menoleh ke ibu warung. Namun, aku hanya terdiam dan terus mengamati ibu warung yang terlihat cukup janggal. Dari kota mau ke kampung halaman, Bu, ucap Randy. Lebih baik kalian makan dulu, ucap ibu warung itu. Tuh, dengarkan Dev. Ayo kita makan dulu aja. Kamu pesan apa? Tanya Randy. Aku belum lapar, Ren. Kamu duluan aja ya, ucapku terbata-bata. Yakin kamu? Tanya Randy yang hanya aku balas dengan anggukan. Tiba-tiba saja ibu warung itu masuk ke dalam. Sepertinya langsung mempersiapkan pesanan Randy. Randy memesan soto ayam, nasi putih dan teh manis hangat. Sementara aku lebih memilih memakan roti yang masih tersimpan di tas ranselku dan meminum air mineral yang aku bawa juga. Emangnya kenyang cuma makan roti? Tanya Randy melirik. Ya seenggaknya lumayan buat ganjel perut, ucapku singkat. Terserah kamu aja deh, yang penting aku mau makan dulu, ucap Randy. Beberapa lama kemudian, makanan Randy pun datang. Namun kali ini bukan si ibu warung yang membawakan makanan, melainkan wanita muda yang berparas cantik. Namun saat aku perhatikan wajahnya, terlihat pucat, sama seperti ibu warung tadi. Monggo, ucap wanita muda tersebut. Randy terdiam dan seperti salah tingkah melihat wanita cantik di hadapannya. Aku yang melihat gerak-gerik Randy pun langsung memberikannya kode dengan cara menginjak kakinya. Aduh, pekik Randy yang langsung menatapku. Kenapa mas? Tanya wanita itu. Enggak apa-apa. Kayaknya tadi ada yang semut gigit betis deh, jawab Randy asal. Wanita itu hanya tersenyum dan terus menatap ke arah Randy. Sementara aku terus mengamati wanita itu. Namun rupanya ia tahu jika aku memperhatikannya, sehingga tiba-tiba ia balik menatapku dengan tatapan tidak suka. Aku terdiam dan mengalihkan pandanganku ke arah Randy yang rupanya langsung menikmati hidangannya itu. Pelan-pelan kali Ren makannya, kayak orang gak makan setahun, ucapku saat melihat Randy yang makan dengan sangat lahap. Habis satunya enak banget, mau cobain gak Dev? Tanya Randy. Gak, tolakku. Sejujurnya aku memang lapar, tapi entah kenapa tubuh ini seperti menolak semua makanan atau minuman yang berada di dalam warung ini. Dalam sekejap, makanan yang Randy nikmati pun sudah habis. Tapi aneh, Randy kembali memanggil pemilik warung dan kembali memesan menu yang sama. Kamu nambah ya? Tanyaku pada Randy. Ya, habisnya enak banget, ucap Randy dengan wajah sumringah. Aku pun hanya terdiam karena aku berpikir mungkin Randy sangat lapar dan mungkin juga rasa sotonya seenak itu. Apalagi Randy adalah laki-laki, biasanya laki-laki makan lebih banyak. Tak butuh waktu lama, pesanan Randy pun kembali datang. Namun kali ini yang membawakannya adalah ibu warung yang sebelumnya kami temui. Bu, tadi anaknya ibu? Tanya Randy. Oh iya, itu anak saya.
Monggo dinikmati, kalau kurang nanti bisa nambah lagi ya. Ucap ibu warung dengan ekspresi wajah yang masih sama, datar. Tak terasa, waktu semakin larut, namun hujan masih sangat lebat, sehingga kami tidak dapat melanjutkan perjalanan. Ren, gimana nih? Hujannya nggak reda-reda, tanyaku. Randy yang masih asik memakan soto pun hanya menoleh ke arahku dan kembali melanjutkan makannya. Aku yang melihat tingkah Randy hanya menghembuskan nafas kasar. Kayaknya aku harus kasih tahu ibu sama bapak dulu deh, gumamku. Saat itu juga, aku langsung mengambil ponselku di tas dan mengirim pesan SMS kepada kedua orang tuaku untuk memberitahu bahwa aku sedang menunggu hujan reda di salah satu warung yang terletak di pinggir alas jati. Namun, saat SMS baru saja terkirim, tiba-tiba sinyal ponsel pun menghilang. Entah pesan yang aku kirim sudah benar-benar terkirim atau belum. Bu, di sini sinyalnya susah ya, Bu. Tanyaku kepada ibu warung yang sedari tadi hanya berdiri menatap Randy yang tengah asik makan. Iya, jawabnya singkat. Bu, nambah lagi dong, Bu. Ucap Randy yang membuatku terkejut. Ren, gila kamu ya? Udah habis 2 mangkok sama 2 piring nasi masih mau nambah lagi. Itu perut apa gentong? Tanyaku heran. Shh, jangan berisik ucap Randy. Ibu warung hanya tersenyum kaku dan kembali masuk ke dalam. Tak selang berapa lama, ibu warung pun kembali datang dengan membawa menu yang sama untuk ketiga kalinya. Monggo. Makasih ya, Bu, ucap Randy bersemangat, kemudian meraih mangkok dan piring tersebut. Ia kembali menikmati hidangan itu, sementara aku tiba-tiba saja mencium aroma tidak sedap dari arah soto yang Randy makan. Ya, kali ini aromanya bukan aroma soto ayam, melainkan seperti aroma bangkai. Aromanya tidak terlalu menyengat, akan tetapi lama-kelamaan menjadi sangat menyengat dan menusuk spontan. Aku pun menutup hidungku dan menahan rasa mual. Namun, saat melihat ke arah Randy, entah mengapa ia justru semakin lahap makan tanpa menghiraukan aroma tersebut. Ren, emangnya kamu gak nyium bau bangke ya? Tanya aku penasaran. Bau bangke? Gak ada tuh bau bangke. Yang ada harum soto ini enak banget, ucap Randy dengan wajah berseri-seri. Aku pun kembali menatap soto yang sedang Randy nikmati. Namun, semakin aku lihat, tiba-tiba saja kuah soto tersebut berubah menjadi berwarna merah seperti darah. Dan isi yang dimakan Randy pun bukan lagi isi soto, melainkan belatung dan daging-daging yang sudah busuk. Aku terperangah dan langsung melepas kacamataku. Aku mengusap kedua mataku dan aku pakai lagi kacamata minusku itu. Saat kembali kulihat, rupanya hidangan tersebut hanya soto biasa dan juga nasi. Apa aku salah lihat ya tadi? Gumamku kebingungan. Ojo dipikir, Dok. Dek. Terdengar suara tersebut sangat nyaring tepat di telingaku. Seketika bulu kuduku meremang. Randy, panggilku dengan suara pelan. Apa sih, Dev? Udah selesai apa belum? Ntar lagi. Nah, apa sih? Lagian masih hujan. Santai aja, jawabnya. Aku hanya terdiam dan gusar. Entah mengapa, semakin malam aku semakin tidak nyaman berada di warung ini. Hujannya lebih lebat. Lebih baik kalian bermalam di sini saja, ucap ibu warung itu tiba-tiba. Aku yang terkejut dengan suara ibu warung pun tersentak. Aku hanya menatap ke arah Randy, sementara Randy yang sudah selesai makan pun langsung memberikan bekas makannya kepada ibu warung yang entah mengapa selalu menatap ke arah Randy. Emangnya boleh, Bu, kami bermalam di sini? Tanya Randy. Jangankan 1 malam, setiap malam juga boleh, ucap ibu warung itu datar. Mendengar jawaban tersebut, Randy pun tertawa renyah seperti sedang bergurau saja, sementara aku justru terdiam. Aku mengerutkan alis karena jawaban ibu warung itu datar, tidak seperti nada sedang bergurau.
Tak selang lama, anak ibu warung itu pun muncul lagi dari dalam, membawakan satu piring singkong rebus dan memberikannya kepada kami. "Ini dimakan ya, gratis," ucap anak ibu warung dengan senyuman tipis di wajahnya. "Repot-repot mbak," ucap Randy malu-malu. "Setiap yang datang, kami akan memberikan hidangan gratis," ucap ibu warung itu. Aku hanya terdiam dan tidak tertarik dengan singkong rebus tersebut. Namun aroma singkong rebus yang khas tiba-tiba berubah menjadi aroma busuk yang menyengat. Spontan aku pun mual dan hendak muntah. "Nah, apa sih kamu, Dev?" tanya Randy dengan mulut yang sudah mengunyah singkong tersebut. Spontan aku yang menoleh ke arah Randy pun terkejut saat melihat di sekitar mulut Randy ada cairan merah. Mulutnya masih terus mengunyah seperti tidak ada kenyangnya. Aku pun langsung mengedarkan pandanganku ke arah piring dan juga tangan Randy yang terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Aku terperangah. Tubuhku seketika kaku saat melihat apa yang Randy makan bukanlah singkong rebus, melainkan daging busuk yang bercampur dengan cairan darah yang baunya sangat menyengat. Spontan aku memuntahkan isi perutku karena mual melihat hal tersebut. "Dev, kenapa kamu?" tanya Randy. Aku kembali menatap ke arah Randy, akan tetapi hal yang barusan aku lihat sekarang tak ada lagi. Mulut Randy sudah tidak ada lagi noda darah. Bahkan di piring yang sebelumnya aku lihat sesuatu yang menjijikan kini berubah kembali menjadi singkong rebus. Tadi aku lihat kamu lagi makan daging busuk, Ren," ucapku terbata-bata. "Daging busuk? Ngawur kamu, Dev. Orang ini singkong rebus. Ini, lihat, coba perhatiin singkongnya." Randy menunjukkan singkong rebus tersebut. "Iya, aku tahu. Tapi tadi nggak gitu loh, Ren. Tadi berubah makanya aku sampai muntah." Alasan aja kamu, Dev. Halu kali kamu. Ini warung ibunya jadi kotor nih karena muntahan kamu. Kan jadi nggak enak, gerutu Randy. Aku hanya terdiam menatap lantai tanah yang sudah terkotori dengan muntahanku sendiri. Aku bergidik mual, apalagi kembali mengingat yang barusan aku lihat. Sementara ibu warung menatapku dengan tatapan tajam. "Maaf ibu, saya nggak sengaja," ucapku yang takut jika ibu warung marah. "Sepertinya kamu kelelahan, Dok. Lebih baik istirahat saja. Kalau mau, ada kamar anak saya di dalam," ucap ibu warung itu. Aku langsung menggelengkan kepala dan memilih duduk saja. Ibu warung itu hanya tersenyum, lalu tiba-tiba ia memberikan segelas teh hangat padaku. "Minum, Dok, supaya perutmu enakan," ucap ibu warung itu datar. Aku yang melihat raut wajah ibu warung dengan raut masam, aku terpaksa menerima teh tersebut. "Makasih, Bu," ucapku yang dibalas anggukan oleh ibu warung itu. Tapi aku sama sekali tidak menyentuh teh tersebut. Rasanya seperti enggan. Benar-benar aku tidak ingin meminumnya. Malam semakin larut, suasana semakin mencekam, ditambah hembusan angin yang semakin kencang berhasil menggoyangkan api lampu damar cemplik. "Gimana ini, Ren? Kita jadi bermalam di sini?" tanyaku. "Ya, Dev, ya kali kita lanjut jalan hujan-hujan begini. Apalagi ini udah malam banget. Lebih baik kalian bermalam di sini saja. Besok pagi kamu bisa pulang," ucap ibu warung itu menatapku. "Sekali lagi terima kasih banyak, Ibu, sudah mau nampung kami," ujar Randy. Aku hanya terdiam, tak menghiraukan mereka. Aku kembali menatap area luar warung. Terlihat sangat gelap. Hujan semakin deras, bahkan dibarengi oleh kilatan petir yang membuatku beberapa kali terkejut. Aku yang bosan pun mencoba meraih ponselku yang rupanya masih tidak ada sinyal. Namun aku kembali fokus dengan jam yang menunjukkan pukul 12 malam. Mimpi apa aku? Tengah malam gini ada di tengah alas jati, gumamku. Sementara ibu pemilik warung pun menawarkan kamar sang anak untuk istirahat kami berdua. Awalnya Randy mau-mau saja, tapi aku menolak. Aku memilih untuk tetap di sini dan tidur bersandar di meja warung.
Randy pun akhirnya mengalah dan menuruti permintaanku. Dengan keputusan yang sudah dipertimbangkan, akhirnya kami pun bermalam di warung tersebut karena hujan yang semakin malam semakin deras. Sayup-sayup, mataku mulai mengantuk hingga aku pun tertidur dengan kondisi duduk dan kepala bersandar di meja. Mbak, Mbak, aku mendengar ada seseorang yang membangunkan dan menepuk pundakku perlahan. Aku yang masih dalam keadaan mengantuk pun berupaya membuka kedua mata. Sangat berat rasanya. Kedua mataku enggan terbuka, namun aku terus dibangunkan oleh suara yang terdengar seperti suara laki-laki. Mbak, Mbak, bangun Mbak. Dek. Tiba-tiba saja aku langsung terbangun karena nafasku tercekat. Aku langsung mengedarkan pandanganku, dan kini aku melihat sosok laki-laki yang membangunkanku. Rupanya malam sudah berlalu, kini cahaya mentari mulai menyinari bumi. Randy di mana? Ucapku spontan. Laki-laki itu menatapku dengan tatapan bingung dan saling berbisik satu sama lain, sementara aku sibuk mencari keberadaan Randy yang sudah tidak ada di sebelahku, hanya ada tas ranselnya saja. Mbaknya cari siapa ya? Tanya laki-laki itu. Randy, sepupuku. Kalian siapa? Oh, kami pengendara yang kebetulan lewat. Itu mobil kami. Karena kami mau kirim barang, tapi kami lihat ada sepeda motor parkir di warung kosong ini. Jadi coba cek, mbaknya lagi tidur. Dek, warung kosong. Gumamku bingung. Aku yang sedari tadi tidak fokus pun langsung mengedarkan pandangan, dan betapa tercengangnya aku saat baru menyadari kondisi warung yang benar-benar berantakan dan usang, seperti warung kosong yang sudah bertahun-tahun ditinggal pemiliknya. Aku terdiam kaku dan syok karena mengalami hal yang tidak masuk akal, sementara kedua laki-laki tersebut terus mencecar berbagai pertanyaan. Mas, semalam aku mampir di sini, tapi ada penjual warungnya kok, bukan warung kosong. Dan aku nggak sendiri, aku sama sepupuku, tapi sepupuku sekarang nggak ada, ucapku dengan bingung. Kedua laki-laki tersebut pun ikut bingung dan mencoba membantu mencari Randy di sekitaran warung. Namun sayang, Randy tidak ditemukan. Hingga akhirnya kedua laki-laki itu menelpon kantor polisi. Setelah polisi datang, aku pun diinterogasi dengan beberapa pertanyaan. Aku masih belum bisa fokus karena syok dan tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Kenapa Randy menghilang dan kenapa warungnya kini berubah. Hingga akhirnya aku pun diantar pulang oleh pihak polisi dan sepeda motor milik Randy diamankan dulu. Sesampainya di rumah, Pak polisi pun menjelaskan keadaanku dan apa yang aku alami semalam. Namun aku lebih banyak diam karena jujur aku masih terus berpikir dengan apa yang menimpa diriku. Aku seperti orang linglung dan kehilangan arah. Setiap ditanya pun aku seperti terasa terkunci mulutku dan tidak bisa menjelaskan. 2 hari berlalu. Pencarian Randy masih terus dilakukan. Namun sayang, sampai sejauh ini Randy masih belum bisa ditemukan. Pagi itu, selesai sarapan, aku diajak berbicara dengan kedua orang tuaku dan kedua orang tua Randy. Kami mengobrol secara kekeluargaan tanpa ada campur tangan orang lain. Aku menatap lekat pada kedua orang tuaku dan orang tua Randy. Dev, ibu mau tanya, sebenarnya apa yang kamu alami malam itu? Iya Devi, apalagi Randy sampai sekarang belum juga pulang, timpal ibunya Randy. Aku diam. Suasana menjadi hening sejenak. Aku mulai mengatur nafasku dan mulai menceritakan kejadian awal hingga akhir secara detail. Aku juga bingung, Bu. Kenapa Randy hilang? Dan kenapa cuma aku yang sendirian di warung itu? Jawabku. Apa jangan-jangan kalian ini sudah bermalam di warung gaib? Lagi pula, mana ada warung di dekat alas masih buka tengah malam? Ucap bapak. Aku juga sempat mikir ke situ, Pak. Cuma gimana lagi? Keadaan malam itu hujan deras, jadinya kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan.
Mendengar cerita dariku, Ibunda Randy pun terisak menangis karena berpikir bahwa Randy dibawa oleh sosok penghuni warung gaib tersebut, apalagi Randy yang sudah makan makanan yang mereka hidangkan. Konon, jika kita bertemu dengan sosok makhluk yang bukan bangsa manusia dan memberikan makan lalu kita makan, otomatis kita tidak akan bisa kembali. Aku pun merasa sangat bersalah karena tak bisa menahan Randy untuk tidak memakan makanan itu, padahal sudah jelas aku beberapa kali melihat sesuatu yang sangat janggal. "Bu, aku takut," ucapku lirik. Bapak tahu, kita panggil Kiai Abdul saja. Kita minta petunjuk pada beliau," ucap bapak. Rasanya seperti mendapatkan secercah harapan untuk menemukan Randy. Hingga keluarga besarku pun sepakat untuk datang ke rumah Kiai Abdul yang rumahnya terletak berada di tengah kota. Hari itu juga, aku, kedua orang tuaku dan kedua orang tua Randy pergi menuju rumah Kiai Abdul. Sesampainya di sana, kami pun disambut dengan baik. Lalu kami menceritakan niat maksud kedatangan kami ke rumah Kiai Abdul. Aku pun disarankan untuk diruqyah terlebih dahulu, dan proses ruqyah pun terjadi. Ini pertama kalinya aku merasakan diruqyah. Saat mulai diruqyah, entah kenapa perutku terasa sangat mual dan hendak muntah. Kepalaku tiba-tiba berat, nafasku juga terasa sesak, hingga akhirnya aku muntah dengan hebat. Seketika, tubuhku terasa lemas dan seperti tidak ada tenaga. "Badanku sakit, Bu," geluhku. Ibu langsung memelukku erat, seperti memberikan energinya padaku dan rasanya sangat nyaman. Setelah selesai proses ruqyah, Kiai Abdul pun menjelaskan segalanya pada kami. Rupanya, aku memiliki penjaga yang turun-temurun dari Mbah Buyut. Itulah sebabnya aku selamat dari godaan jin yang jahil itu. Aku punya pendamping, batinku tidak menyangka. "Lalu bagaimana dengan anak kami, Pak Kiai?" tanya ibunya Randy dengan wajah penuh harap dan cemas. Kiai Abdul pun akan membantunya sebisa mungkin malam nanti. Jika berhasil, otomatis tim pencari akan menemukan Randy, entah dalam keadaan bagaimana. Mendengar hal tersebut, seketika tubuhku kembali lemas. Aku tak menyangka hanya karena mampir di warung di pinggir alas jati membuat semuanya menjadi rumit. Hingga akhirnya kami pun pamit untuk pulang. Satu malam berlalu, semalaman aku tidak bisa tidur karena masih terus memikirkan kondisi Randy yang tak bagaimana. Rasanya ingin sekali kuputar waktu, dan pastinya aku akan lebih memilih mudik dengan kereta atau bis saja. Satu hari setelahnya, tim pencari pun menghubungi kami dan berhasil menemukan Randy dalam keadaan selamat. Aku merasa lega. Kami pun sekeluarga langsung datang ke rumah sakit yang sudah diberitahu. Ya, karena kondisi yang hilang dalam beberapa hari membuat kondisi Randy tidak baik. Randy pun sudah lebih dulu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Sesampainya di rumah sakit, betapa terkejutnya aku saat melihat kondisi Randy yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya sangat kurus, matanya menghitam, rambutnya terlihat tipis. "Ya Allah, Randy," begitu spontan. Tim pencari pun menjelaskan bahwa Randy ditemukan di pinggir sungai yang letaknya tidak terlalu jauh dari warung tersebut dalam keadaan tak sadarkan diri. Beberapa hari pun berlalu. Tepat sudah 1 minggu lamanya Randy dirawat di rumah sakit. Namun sayang, Randy yang sudah dibawa pulang pun masih belum bisa diajak berkomunikasi, hingga kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Randy malam itu setelah aku tertidur. "Bu, apa Randy masih shock ya? Jadinya belum bisa diajak ngobrol?" tanyaku pada ibu. Ibu yang sibuk membuat kue untuk dibawa ke rumah Wah pun terdiam sejenak. "Dok, biasanya seseorang yang sudah dibawa oleh makhluk halus ya kayak gitu butuh waktu buat pulih. Syukur-syukur bisa pulih seperti sedia kala ya. Kita berdoa saja." Aku
tertunduk lesu dan berharap Randy akan sembuh suatu saat nanti dan bisa menceritakan apa yang ia alami saat itu. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Aku, ibu dan bapak datang ke rumah Randy membawa satu loyang kue yang sebelumnya ibu buat. Saat kami datang, Wak pun menyambutnya dengan baik. "Wak, gimana keadaan Randy?" tanyaku. "Ya, begitulah Dev. Masih belum bisa diajak komunikasi. Randy cuma melamun, diem. Tapi kalau tengah malam suka teriak-teriak ketakutan." Jelas Wakku dengan wajah sendu. "Apa kita coba bawa Randy ke Kiai Abdul saja, supaya diruqyah Kang?" usul bapak kepada bapaknya Randy. Ya juga betul. Ini Randy ketemu juga kan karena campur tangan beliau." Akhirnya, kami pun sepakat membawa Randy ke rumah Kiai Abdul saat itu juga. Namun, baru saja bertemu dengan Kiai Abdul, Randy sudah memberontak dan menatap tajam pada Kiai Abdul. "Ora usah ikut campur Abdul." Suara Randy berubah menjadi suara perempuan yang terdengar serak. "Pulangkan dia dalam keadaan utuh. Jangan terus kau kuasai," ucap Kiai Abdul. "Ojo mimpi kowe Abdul, bocah ini milikku." Aku yang mendengar perubahan suara Randy pun hanya bisa tercengang dan menatap Randy dengan tatapan kaku. Randy pun langsung dibawa masuk dan direbahkan di atas tikar. Ia pun mulai diruqyah oleh Kiai Abdul. Prosesnya sama denganku, tapi reaksi Randy berbeda. Randy terus-menerus berteriak dan memberontak hingga tubuh Randy harus dipegangi oleh bapak dan Waku. "Anak ini sudah sesat. Anak ini sudah menjadi milikku. Jangan ikut campur manusia bodoh," teriak Randy. Aku hanya terdiam melihat hal tersebut. Sementara ibuku mencoba memeluk Wak Ningrum, yakni ibunya Randy yang sudah terisak menangis karena tak tega melihat kondisi sang anak. Hingga terselang lama, Randy pun muntah sama sepertiku waktu itu. Namun kali ini muntahannya berbeda. Justru Randy memuntahkan cairan hitam pekat berbau busuk, bahkan ada belatungnya. Aku yang melihat hal tersebut spontan mual dan hampir ikut muntah. Beruntung aku mampu menahannya. Setelah diruqyah, Randy pun dibiarkan untuk beristirahat. Kiai Abdul pun meminta agar Randy masih harus diruqyah beberapa kali. Itulah sebabnya Randy harus di rumah Kiai Abdul untuk beberapa hari ke depan ditemani kedua orang tuanya. Sementara aku dan kedua orang tuaku memilih untuk pulang karena kita memang hanya mengantar saja. Beberapa hari berlalu, Randy yang sudah di rumah Kiai Abdul beberapa hari pun pulang dalam kondisi yang lebih baik. Namun sayang, kondisinya masih belum bisa diajak berkomunikasi, terlalu berat hingga keluarga sepakat untuk menunda pertanyaan yang membuat kami semua penasaran. Setelah berita tentang aku dan juga Randy tersebar, konon katanya warung tersebut pun sengaja diruntuhkan agar tidak ada lagi kejadian seperti apa yang aku dan Randy alami. Dan aku pun berharap cukup sekali saja aku mengalami kejadian semengerikan ini. Pasca kejadian tersebut, kini aku dan kedua orang tuaku kembali ke ibu kota, sementara Randy masih berada di kampung agar terus bisa dipantau oleh Kiai Abdul, karena katanya mereka masih belum mau melepaskan Randy sepenuhnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh Devi dan juga Randy. Ini Randy pala batu juga ya, pala batu ya. Jadi dikasih tahu sama Devi ya kan, pertama udah dibilang isi bensin dulu, isi bensin. Karena itu teman-temannya dalam perjalanan jauh, apalagi naik motor, ya, naik mobil juga sama, naik kendaraan pribadi lah, intinya itu bensin harus selalu kita perhatikan teman-teman. Apalagi mereka akan melewati jalanan yang kanan kirinya hutan jati nih, jadi ya udah wajib tuh memastikan kondisi kendaraan prima. Di sini Randy tetap kekeh, enggak, ntar ada warung kok di depan sana ternyata tutup ya kan. Nah akhirnya mereka singgah di warung yang ternyata itu adalah warung gaib. Ngeri banget ya. Jadi memang kalau menurut saya pribadi di sini
Randy udah diincar dari awal tuh, dan ternyata menurut Kiai Abdul, Devi memiliki sosok pendamping, jadi dia terselamatkan di sini. Waduh, endingnya memang Randy bisa ditemukan, tapi dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Semoga bisa pulih ya Randy ya, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Dan mari kita buang yang buruk-buruknya saja. Apabila memang tidak ada yang baik, dijadikan sebagai hiburan saja. Lia Maya, keren banget kisahnya. Terima kasih, saya suka banget ya kisah-kisah warung gaib seperti ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga ya teman-teman, boleh diklik juga. Dan mohon bantuannya dong, bisa di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.